Pada hari ini kita akan bicara kembali terkait ilmu politik, dan dalam hal ini kita berbicara tentang pemerintahan, yaitu trias politika atau dikenal dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya kira rekan-rekan sudah tidak asing atau kemudian cukup familiar lah dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau memberikan pendapat terkait apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Silahkan. Salah satunya boleh, mau ketiga-tiganya juga boleh. Silahkan. Apa yang kira-kira rekan-rekan ingat atau ketahui tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Ewis, Nanda, Devi, Azril. Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya share materi pada hari ini. Udah kelihatan, teman-teman? Materinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Rekan-rekan sekalian, Trias Politika atau kemudian disebut sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini merupakan salah satu bagian daripada lembaga di pemerintahan, dan termasuklah kemudian lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan ketiga-tiganya ini sebenarnya adalah sebuah konsep. Jadi trust politika ini adalah konsep bagaimana kemudian pemisahan kekuasaan itu sendiri dibagi menjadi tiga: legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, kemudian MPR, lalu ada eksekutif, pemerintah, presiden, lalu selanjutnya ada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga eh, Komisi Yudisial. Nah, apa itu kemudian yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Hari ini kita akan berbicara tentang tiga hal itu. Nah, ini rekan-rekan, yang dimaksud dengan trias politika itu adalah kekuasaan yang kemudian dibagi menjadi tiga, yang masing-masing dijalankan oleh lembaga yang terpisah. Oke. Kekuasaan, kita berbicara yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Jadi yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi tugasnya adalah membentuk undang-undang. Ini tercantum di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi
kekuasaan yang membuat undang-undang, yang merancang undang-undang di Indonesia ini adalah DPR. Orang-orang yang kemudian dipilih setiap pemilihan 5 tahun sekali. Mereka yang kemudian membuat undang-undang yang terkait dengan kebijakan dan juga hal-hal yang tentunya berkaitan dengan masyarakat. Nah, meskipun ternyata rekan-rekan, meskipun DPR ini tugasnya membuat undang-undang ataupun sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dalam proses pembuatan undang-undang, eksekutif juga ikut terlibat. Siapa di sini eksekutif? Yaitu presiden, yaitu dalam proses pembahasan undang-undang, serta undang-undang disepakati bersama DPR dan presiden. Jadi, keputusan mengenai rancangan undang-undang apakah itu kemudian disahkan menjadi undang-undang, itu semua disepakati antara DPR dan presiden. Jadi tidak bisa kemudian DPR semena-mena, sewenang-wenang membuat atau memutuskan yang namanya undang-undang. Juga perlu keputusan dari presiden. Itu yang ada di Indonesia. Lalu kekuasaan legislatif juga berbicara tentang bagaimana kemudian tadi setiap rancangan undang-undang dibahas dengan antara presiden dengan DPR. Ini tercantum di pasal 20 ayat 2 UUD RI tahun 45. Nah, yang kedua kita berbicara tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, ini mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui atau masih banyak orang yang bingung apa itu tugasnya DPD. Jadi tugas DPD sebenarnya seyogyanya sama dengan DPR. Tetapi dia tidak sepenuhnya memiliki hak untuk membuat undang-undang. DPD hanya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang tertentu. Jadi DPR dia punya hak untuk membuat undang-undang, merancang undang-undang. DPD juga punya keterlibatan, tapi dia tidak punya wewenang. DPD hanya ikut terlibat di DPR dalam undang-undang tertentu saja. Misalnya apa? Misalnya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian undang-undang yang berkaitan antara hubungan antara pusat dengan daerah, ada juga misalnya berkaitan dengan pemekaran, eh, pemisahan suatu daerah, berbicara kemudian tentang anggaran APBN yang berkaitan dengan APBD. Nah, barulah kemudian DPD terlibat. Jadi saat ini di Indonesia setiap provinsi itu memiliki dua perwakilan di DPD. Oke, selanjutnya ini tadi di pasal 22 ayat 1. Nah, ini jadi DPD itu berbicara tentang ketika berbicara tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian pembentukan dan pemekaran. Nah, barulah DPD terlibat. Ada pengelolaan SDA dan juga sumber daya ekonomi. Nah, barulah kemudian DPD terlibat. Jadi kalau hal-hal yang ada di DPR membahas tidak tidak dalam hal ini, maka DPD tidak terlibat. Jadi DPD ikut membahas rancangan undang-undang, kemudian dia juga ikut melakukan pengawasan. Nah, jadi selain merancang, ikut merancang, terlibat, dia juga melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan yang tadi, otonomi daerah dan sebagainya. Kemudian kita berbicara yang ketiga yang ada di lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tidak memiliki kekuasaan kemudian untuk membuat atau kemudian mengubah atau menetapkan undang-undang. Jadi tugas MPR itu adalah kemudian dia melantik,
presiden yang sudah terpilih, kemudian eh, dia juga bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden selama itu dalam masa jabatannya. Dan untuk MPR sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, itu adalah gabungan daripada DPD dan DPR. Selanjutnya yang kedua, kita berbicara terkait dengan kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Jadi dalam undang-undang bisa dilihat di sini di pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Presiden selain daripada lembaga kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, apa kemudian wewenangnya? Presiden memiliki keterlibatan dalam kekuasaan yudikatif terkait dengan wewenang untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, jadi sebelum masuk ke sini, perlu diingat bahwa Presiden sebagai lembaga eksekutif, dia punya hak untuk kemudian memilih yang namanya menteri atau pembantu untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan di bidang masing-masing. Selain itu, Presiden juga punya hak untuk menentukan yang namanya Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat. Tugasnya yaitu memberikan nasihat, Presiden memberikan masukan, baik itu misalnya di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, kemudian sosial, budaya. Jadi Presiden punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi penasehatnya. Lanjut, di, di sini kita lihat bahwa ternyata kekuasaan eksekutif dan yudikatif itu punya hubungan. Hubungannya di mana? Yaitu bagaimana kemudian kalau lembaga yudikatif, nanti kita akan berbicara berarti ini terkait dengan hukum atau kehakiman. Nah, Presiden sebagai lembaga eksekutif itu punya keterkaitan dengan yang namanya lembaga yudikatif. Yaitu Presiden kemudian memiliki wewenang untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi. Hal ini tertuang di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dia ini berkaitan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung di poin 1. Apa itu kemudian gerasi dan rehabilitasi? Jadi ini kalau yang disebut sebagai gerasi itu adalah pemotongan masa tahanan atau masa hukuman seseorang. Lalu gerasi ini juga dikenal sebagai memberikan keringanan. Jadi misalnya dia dihukum, diputuskan di penjara misalnya 10 tahun atau beberapa tahun, kemudian presiden memiliki hak untuk memberikan gerasi kepada seseorang. Apakah itu kemudian dikurangi masa tahanannya dan menjadi 5 tahun atau kemudian 1 tahun, bahkan bisa kemudian membuat seseorang hukuman tersebut tidak sudah selesai atau kemudian tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada yang namanya rehabilitasi. Kalau kita mendengar istilah rehabilitasi itu kan itu seperti orang rehab, seperti orang pulih kembali. Jadi kalau di dalam hal ini rehabilitasi yaitu presiden kemudian memberikan hak dan juga kewenangan atau kedudukan kepada seseorang yang sudah kemudian diberikan hukuman. Bagaimana kemudian seseorang ini diangkat kembali harkat dan martabatnya. Lalu yang kedua di sini memberikan amnesti dan abolisi. Apa itu yang kemudian disebut dengan amnesti? Amnesti ini bisa sebagai penghapusan hukuman.
bagi orang yang sudah diberikan atau diputuskan eh, bersalah, jadi hukuman tersebut bisa dihapuskan oleh presiden dan ini disebut sebagai amnesti. Selanjutnya ada yang dinamakan abolisi, yaitu kemudian bagaimana kemudian penghapusan proses hukuman. Jadi sebelum diputuskan, proses ini sudah bisa diberhentikan. Ini yang disebut sebagai abolisi. Keempat hal ini adalah hak daripada presiden, hak prerogatif presiden, dan tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak sembarang orang kemudian yang bisa mendapatkan hak-hak ini. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif, rekan-rekan sekalian, ini juga dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi ini yang membedakan antara MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Dan untuk yudisial sendiri, rekan-rekan, maksud saya, dan untuk Mahkamah Agung sendiri, perbedaannya adalah tugasnya, kalau Mahkamah Agung, wewenangnya, dia mengadili pada tingkat kasasi, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, ini perlu digarisbawahi. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, ini undang-undang sudah ada nih. Undang-undang sudah ada, kemudian diuji dengan undang-undang yang lain, dengan undang-undang yang baru misalnya. Itu tugasnya Mahkamah Agung. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang? Misalnya di tingkat kasasi ini misalnya undang-undang tentang peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Nah, jadi ini adalah wewenangnya atau kuasanya Mahkamah Agung. Sementara Mahkamah Konstitusi tugasnya juga menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi MK ini lebih kepada hal-hal yang berbau politik. Misalnya pemutusan pembubaran partai politik, kemudian perselisihan di pemilu atau pilkada ini misalnya ada perselisihan atau ada misalnya yang melaporkan. Nah, itu semua menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, KY, Komisi Yudisial, itu memiliki keterlibatan dengan kekuasaan yudikatif. Akan tetapi dia tidak memiliki wewenang atau kekuasaan seperti MA dan MK karena tidak menjalankan peradilan. Jadi Komisi Yudisial walaupun dia lembaga yudikatif tapi dia tidak seperti MK, MA dan MK yang uh, mengatur mengenai undang-undang, wewenang menjalankan peradilan. Kalau Komisi Yudisial dia lebih kepada kemudian menjadi pengawas, mengusulkan nama-nama hakim, mengawal nama-nama hakim, menjaga harkat martabat para hakim yang ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu uh, tugas daripada Komisi Yudisial. Nah itu rekan-rekan sekalian materi pada hari ini, jadi kiranya sangat mudah untuk diingat. Dan saya kira ini sudah menjadi materi yang sering rekan-rekan dapatkan, baik itu ketika sekolah, di SMP, di SMA, dan sederajat. Itu kan pasti sudah ada materi pelajaran yang berbicara terkait dengan trias politika, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Sampai di sini, ada yang mau bertanya?